Halo Pak, perkenalkan nama saya Fitri Saputra Nenggolan. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa keuntungan kepada Aceh sendiri. Dikarenakan banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka menuju ke Aceh. Dan oleh karena itu Aceh menjadi ramai dan berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Selain itu, kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara, dan bahkan kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568, terkenal sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang asing itu diantaranya adalah Inggris, Prancis, dan Belanda. Jika mereka ingin berdagang di wilayah pantai Sumatera Barat dan tempat-tempat lainnya menjadi kekuasaan dari Aceh, mereka harus meminta izin kepada Aceh terlebih dahulu. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh pada tahun 1523. Portugis melancarkan serangan ke Aceh, kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Dan tindakan Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera, rencanakan untuk melakukan perlawanan sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Dan Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengarahkan semua kekuatan sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Dan bahkan, kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapatkan izin dari Aceh terlebih dahulu. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang yang asing. Dan terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Mauritius pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin pada tanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat ini dipenuhi dengan kata-kata sanjungan yang memuji-muji Sultan Alauddin dan rakyat-rakyat Aceh dan mencantumkan juga menjelek-jelekkan orang-orang Portugis. Dan surat ini kemudian ditutup dengan kalimat mencium tangan yang mulia dari hamba Mauritius de Nassau. Pada waktu utusan Pangeran Mauritius itu menyerahkan surat juga disertai dengan sejumlah hadiah dari hantaran atau Uka Jandrasasmita, persaingan di pantai barat Sumatera, dan buku Indonesia dan dalam Arus Sejarah 2012. Dengan surat ini ternyata Sultan Aceh yang kebetulan bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran
para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk berdaulat dan menentang dominasi orang-orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Iskandar Muda, ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah, berani, dan bercita-cita untuk menyalahkan penjajahan asing, dan termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda juga menentang kewenangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit pasukan kavaleri, dilengkapi dengan kuda-kuda dan Persia, dan bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri dari panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangannya ke Malaka. Menghadapi serangan ini, Portugis menjadi kewalahan sehingga Portugis harus mengerahkan semua tentara pasukannya dan persenjataan untuk menghadapi gerakan dari pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga belum berhasil untuk mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk dan bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Baik Pak, demikianlah penjelasan saya tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan barusan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya ucapkan makasih banyak.